Oke, halo Tajeners. Kali ini kita sedang berada di Jalan Aha Nasution nomor 24771 Kota Bandung. Nah, hari ini kita mau grebek bengkel Laksana Mulia 48 nih guys. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana keseruannya, yuk ikuti terus Tajeners Official. Let's go! Nah guys, kali ini kita sudah berada di kediamannya bengkel Laksana Mulia 48. Seperti yang kalian ketahui, motor-motor garapan dari Laksana Mulia 48 ini sudah banyak menorehkan prestasi guys. Pada kategori Matic khususnya, seperti yang bisa kalian lihat pada piagam-piagam dan trofi penghargaan yang mereka dapatkan selama balapan nih guys. Oke, halo Tajeners. Kali ini kita sudah bersama Muhammad Alma selaku kepala mekanik dari Laksana Mulia 48. Gimana nih ya kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah guys, seperti yang kalian ketahui, Provinsi Jawa Barat ini seringkali banyak engine builder yang hebat ya, piawai dalam menggarap motor-motor Matic balap. Contohnya Laksana Mulia ini guys. Nah, gimana sih sejarah Laksana Mulia ini dibentuk awal mulanya gimana nih A? Awal mulanya dari hobi aja sih, hobi ya. Terus ada kesempatan buat bikin mesin kan. Jadi mencoba gitu. Awalnya mah cuman ya iseng aja gitu sama teman-teman ya? Di rumah. Cuman karena dorongan dari teman-teman juga bikin tim balap ya, akhirnya bikin tim balap. Dulu belajar otodidak berarti ya sama teman-teman? Saya kan sekolah STM juga. Oh, STM juga ya? Ada dasarnya juga lah. STM, terus ngikut-ngikut senior-senior gitu kan. Dulu ada Ding Speed di Dago, terus Bapak Sehu Sumingan, BBS ya. Suka ikut-ikut juga. Terus akhirnya buka bengkel sendiri. Oke, nah dulu itu awal buka bengkel tahun berapa tuh, A? Sebenarnya kalau bengkel di rumah itu di 2016-an kayaknya. 2016. Nah, cuman belum terlalu serius. Kalau seriusnya di 2017 akhir lah. 17 akhir. Buka di rumah. Buka di rumah sampai tahun 2022 baru pindah ke sini. Oke. Emang dari dulu namanya Laksana Mulia itu? Dari dulu. Dari dulu. Ngambil dari mana itu, Pak? Nama Laksana Mulia, filosofinya? Filosofinya dari orang tua. Orang tua. Jadi kan saya tuh cita-cita pengen buka bengkel itu udah dari lama sebenarnya. Cuman karena baru kesampaian. Ada istilah bahasa laksana. Artinya terlaksana kan? Iya. Sama mulia itu kayak nama moyang lah. Dari nenek, dari kakek gitu. Jadi dipakai gitu ya. Kalau 48-nya nomor rumah waktu itu. 48. Jadi Laksana Mulia 48. Nah, kalau bicara dari prestasi udah lumayan banyak juga ya ini Laksana Mulia bisa dibilang. Nah, yang paling berkesan itu prestasi di event apa kalau boleh disebutin Laksana Mulia? Kalau paling berkesan menurut saya semua juga berkesan lah ya. Cuman ya dimulai dari 2019. 2019 tuh juara LA Night Race ya. Terus di 2022
juara SCP. SCP, juara umum Matic. Juara umum Sumatera Capri. 2023 juara umum Matic Open. Terus udah situ aja kayaknya. Oh, prestasi itu aja ya? terakhir aku di 2023. Soalnya 2024 kan libur tuh, nggak balap 1 tahun. Baru 2025 mulai lagi. Prestasi yang paling berkesan mungkin ya terakhir di 2023. Nah, kalau sisanya mungkin ada. itu Tahun apa ini tuh? Super Prix ya. Oh, iya ya. Kemarin di Tasik. Di Tasik ya. Iya. Nah, waktu itu ada yang menarik juga tuh. Yang Motor mana ya? MP7 Oh, juara iya. di kelas tune up ya. Oh iya Pala Acil. Iya, yang Ya, sama Pala Pala Acil. Acil. Gimana itu kemarin, A? Nekat apa gimana tuh? Jadi gini, awalnya kita awalnya nggak akan dulu balap tuh, cuman masih riset gitu Ya. kan dyno. Ternyata waktu itu MP7 tuh dapat horsepower-nya mirip-mirip sama 130 tune up. Iya. Nah, penasaran mau balap nggak satu kelas ke Ya. Pala Acil. Iya. Ya udahlah gas katanya satu kelas, tapi uji nyali nih Cil. Iya. Pakai 130 tune up, pakai MP7 mau nggak? Ya udah coba aja kan. Cobain lah. Alhamdulillah kesana. Iya. Kalau yang MP7-nya sama siapa itu waktu kemarin? MP7-nya Taufik Acil. Taufik Acil ya. Taufik Juara Acil. juga kan ya? Juara 1 juga. Juara 1 juga. Jadi gitu guys. Itu awalnya coba-coba ya karena dapat horsepower yang lumayan. Mendekati ke Matic 130 tune up. Jadi dicobalah dibalapkan di kelas tersebut dan hasilnya juara guys. Top memang guys. Nah, untuk sekarang ini motor yang digarap di bengkel Laksana Mulia ada dari berapa tim, Pak? Untuk saat ini 2025 ya. Iya. 2025 tuh ada yang dari sini Mr. Puli, Ya. terus ada 3R, ada RJMS. Yang dari Kalimantan itu RJMS. Ya, itu kan dari sini juga. Itu aja sih kemarin. Soalnya kan kita 2025 itu baru mulai lagi balap. Jadi 2025 ya. mungkin butuh lagi apa? Penyesuaian lah. Terakhir kemarin balap tuh di Ciamis ya? Ciamis Ya. Nah, Laksana Mulia ini juga terkenal guys dengan FFA-nya yang diberi nama si Hulk. Nah, filosofi nama Hulk itu dibawa dari apa sih, A? Dulu itu kan si Mio FFA ini punya bodi yang besar tuh, Mio Soul. Iya, Mio Soul Bodinya ya. kan besar tuh. Iya. Terus warnanya hijau. Warnanya hijau hitam. Ya kepikiran karena mirip si Hulk ini gede. Iya, karakter Hulk ya. Kuat gitu Iya. kan. Jadi ngambil namanya dari situ. Nah, prestasi terbaiknya apa tuh, A? Mio FFA punya ini. Prestasi terbaik kalau tidak salah 2023 ada event di Sentul tuh. Juara 1. Juara 1. Juara 1 itu hadiahnya 7 juta kalau nggak 7 salah. juta. Tapi lupa eventnya apa ya? Lupa. Nah, kalau sekarang ini bengkel Laksana Mulia khusus buat motor-motor balap apa buka servis harian juga sih, ya? Kalau diulas ke beberapa tahun ke belakang, khususnya motor balap. Cuman karena di 2026 ini permintaan pasarnya banyak nih harian nih yang nanya. Iya. Kayaknya mau nyoba untuk harian juga Di tahun depan. Oke. Tapi kalau tahun-tahun ini, tahun-tahun ke belakang itu masih khusus balap. Khusus kemarin, balap fokus, ya. Tapi di sini saya lihat juga kebanyakan hariannya harian yang bore up ya, bukan servis Iya, biasa aja. Harian bore up. Kalau misalkan servis ada juga, cuman biasanya harus reservasi dulu atau booking dulu. booking Gitu. dulu. Soalnya kan suka bentrokan nih sama balap Iya. gitu. Nah, sekarang kebetulan nih guys, Muhammad Alma dan tim Laksana Mulia ini lagi santai ya. Libur balap dulu 2025 karena sudah mendekati awal tahun 2026 ya guys. Jadi mereka memutuskan untuk rehat dulu dan nunggu event-event balap yang akan hadir di 2026. Nah, A, rencananya buat musim depan gimana nih, A? Akan balap di event mana aja? Ada rencana nggak? Kalau rencana sih
Ya kalau misalkan LFN ada lagi ya. Ya. LFN, terus LFN. Kejurda, terus Motoprik, itu aja sih yang pokoknya event tahun depan tuh yang benar-benar bergengsi lah gitu. Iya, iya, iya. Motoprik pasti region B ya ngambilnya. Ya. Nah, mau tanya juga nih, pasti teman-teman banyak yang belum tahu ya, gimana sih cara membagi kru di kala balapan di 2 event berbeda, gimana sih acaranya? Misalnya nih, ada motor dari tim Kalimantan yang balap, lalu berbentrokan dengan event yang juga digelar di Jawa. Gimana Barat. nih, cara membaginya? Biasanya kan kita kru tuh punya 5 orang. Iya, 5 orang. Biasanya kalau misalkan ada event misalkan di Kalimantan gitu atau di Sumatera, 2 orang ke sana, yang sisanya di sini. Kan kalau misalkan di Jabar ada nih biasanya kru-kru dadakan, teman-teman yang bisa ikut gitu. Iya. Bisa lah. Seperti itu sih. Nah, untuk tahun depan, harapan dari AA gimana nih, buat balapan di tahun depan? Melihat kan MP7 Matic ya khususnya. Yeah. Matic sudah masuk kelas kejurnas kan sekarang. Gimana nih? Ya semoga makin lancar aja. Ya. Makin lancar, nggak ada halangan. Terus ya lancar aja pokoknya. Soalnya banyak balap tuh di tahun 2025 ini tuh banyak banget kendalanya. Kendalanya itu salah satunya ya finansial. Sekarang kan balap biayanya udah nggak murah. Kebanyakan kan sekarang bos-bos berpikir 2 kali terjun ke Matic tuh karena biaya balap Matic sama bebek tuh sekarang udah mirip-mirip. Udah mirip-mirip ya, nggak signifikan kayak dulu ya. Kalau kayak dulu kan misalkan balap Matic per eventnya bisa habis 15 juta gitu. Sekarang per eventnya balap Matic tuh hampir 50 ya, 60 gitu kan. Ngeri juga guys, tuh buat kalian yang belum tahu atau punya pikiran dan rencana ingin balap Matic, tuh guys, sekitar segitu harganya guys. Sekarang udah nggak jauh beda harganya sama balap bebek guys. Nah, dari awalnya Laksana Mulia ini tuh emang udah pure di road race atau ada divisi lainnya juga sih, kayak gas track ataupun drag bike? Kalau di tahun-tahun pertama ya di 2018 sampai 2020 itu masih road race. Masih road race. Cuman 2021 mulai nih ada apa? Dulu kan waktu Covid tuh rame drag Vespa ya? Vespa Matic ya. Iya. Mulai-mulailah dari situ bikin drag Vespa. Terus kalau yang di Sentul tuh, yang di Sera. Oh, iya. 2022 itu. Bikin beat, drag gitu kan. Kalau grass track belum sih. Gas track belum? Belum. Paling langsung road race sama drag aja. Berarti emang dari awalnya udah Matic, apa pernah merambah ke BBK? Sejauh ini baru Matic. Baru Matic ya? Baru Matic. Dari awal bangun sampai sekarang? Belum terpikirkan untuk buat BBK. Ya? Tapi pengen. Cuman belum realisasi ya. Nah, apa sih kendala terbesar nge-backup motor-motor Matic, ada nggak? Kalau di Matic paling apa ya? CVT kayaknya. CVT? Nah, CVT-nya kan harus benar-benar peka gitu sama penyampaian pembalap. Terus kita baca datanya kan sekarang ada injeksi tuh. Iya, injeksi kan. Itu sih yang kalau sulit Matic sama bebek itu. Nah, sekarang kan motor-motor Matic balap sekarang udah pada pakai injeksi ya. Nah, di bengkel AA semuanya udah injeksi apa masih ada yang karbon ya? Ada yang injeksi, ada yang karbu. Ada yang injeksi, ada yang karbu. Jadi saya punya satu set misalkan MP7 ada yang karbu, ada yang injeksi. Terus 115 ada yang karbu, ada yang injeksi. 130 tune up ada yang karbu, ada yang injeksi. Kecuali FPA sih. FPA masih karbu.
Masih karbu. Komplit juga ya guys, berarti mulai dari 115 dan 130 ada injeksi, ada juga karbu. Nah, menurut AA, enakan injeksi apa enakan karbu nih kalau di Matic? Kalau sebenarnya kalau dari segi perawatan enak karbu. Enak karbu. Nggak ribet. Lebih simpel ya? Lebih simpel. Cuman kalau cara menganalisis data itu injeksi. Lebih akurat ya? Lebih akurat, dia ketahuan di belokan itu RPM-nya berapa, suhunya berapa gitu kan. Kalau misalkan karbu kan masih tradisional, masih lihat ini aja busi. Iya, masih lihat busi. Nah, buat yang pengen nih, pengen bikin mesin balap misalnya. Kan yang pengen mesin balap gak cuma di Jawa aja kan ya. Sekarang mulai di Sumatera, Kalimantan, banyak juga kan yang mulai merambah ke motor Matic. Nah, dari Laksana Mulia sendiri gimana nih kalau misalnya ada pesanan dari luar pulau, gimana nih cara orang lain nyampein itu ke kita kan ada Instagram, ada TikTok juga, Laksana Mulia 48. Di sana tercantum nomor telepon saya, atau misalkan di DM juga bisa. Kalau nanti kita akan bantu sama admin untuk masalah biaya, terus keterangan, spek apa segala macam, bisa di DM atau di WA. Bisa DM lihat Instagram ya? Iya. Oke, nah jadi gitu guys, buat kalian yang pengen request atau bikin mesin balap di Laksana Mulia, bisa langsung hubungi Instagramnya Laksana Mulia ataupun TikToknya Laksana Mulia, dan di sana juga tertera nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp. Nah, oke, Autogeners. Nah, usai sudah perbincangan kita bersama Muhammad Alma selaku Kepala Mekanik dari Laksana Mulia 48. Nah, makasih banyak ya atas waktunya. Siap, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Oke.